Perumahan Rakyat Jan Faridz sempat tersandung perseteruan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menuding perusahaan milik anaknya merugikan PD Pasar Jaya dalam pengelolaan Blok A, Pasar Tanah Abang. Surya Dharma Ali secara terbuka menyebut Jan Faridz calon terkuat untuk posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Ketika disebut mendapat rapor merah, Jan Faridz justru balik memprotes. Menurutnya tidak fair jika menteri diberi rapor hanya di penghujung masa jabatan. Mestinya nilai diberikan lebih awal untuk perbaikan kinerja. Jika kementerian lain berlomba menaikkan pagu anggaran, Jan Faridz beda. Justru sebaliknya, ia meminta anggaran Kemenpera 2013 dipotong hampir 500 miliar rupiah menjadi 4,7 triliun rupiah. Pemirsa, tinggal menghitung hari kabinet ini, pemerintahan akan juga segera berganti. Para menteri kini di penghujung jabatan, meninggalkan jejak keberhasilan dan mungkin juga kegagalan. Kini saatnya saling lirik, termasuk yang hendak membidik posisi puncak partai politik. Salah satunya Menteri Perumahan Rakyat Jan Faridz. Selamat malam, Pak Jan. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Menteri Perumahan Rakyat, tinggal beberapa hari lagi akan berganti posisi. Jika Anda diminta untuk memberikan penilaian objektif, walaupun mungkin sulit untuk menilai diri sendiri, tetapi dalam bayangan Anda, selama 3 tahun menduduki posisi ini, sudah maksimalkah? Sudah berhasilkah Jan Faridz sebagai Menpora? Kalau dibandingkan dengan kebutuhan dan kewajiban kita menyediakan papan bagi rakyat Indonesia, masih jauh. Tapi dibandingkan dengan RPJM, saya sudah melampaui apa yang ditargetkan RPJM. Jadi ada indikator-indikator yang Anda rasa karena itu... RPJM-nya itu sudah direncanakan 5 tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat cuma targetnya sekian. Ternyata kita bisa melebihi target. Jadi berarti kalau diminta memberikan nilai sendiri, lulus? Rapotnya merah, rapotnya biru, pas-pas saja, sedang-sedang saja? Kalau kata orang luar, lumayan. Orang luar yang mana nih Pak Jan? Ya dari pemerhati lah. Kalau menilai diri sendiri kan kita selalu tidak puas dengan apa yang kita capai. Karena selalu tentunya targetnya selalu lebih tinggi dan ingin melakukan lebih baik. Karena kemudian kalau yang menilai, tadi Anda katakan kalau yang menilai orang luar tentunya bervariasi. Di catatan saya yang menilai UKP 4 itu rapotnya merah Pak Jan? Pasti. Kemudian ada 3 kementerian yang dinilai rapotnya merah, salah satunya kementerian Anda. Ini kalau kita pakai patokan UKP 4, which is Presiden. Yang menilai NGO dinilai juga rapotnya merah. Indonesian Property Watch ada beberapa proyek yang juga dinilai tidak berhasil dilakukan. Jadi kalau mendengar penilaian-penilaian orang yang berbeda dengan ekspektasi atau penilaian diri sendiri? Jadi kalau UKP 4 itu standar. Dia melihat penyerapan anggaran. Dia tidak melihat akhir daripada program. Ya kan, penyerapan anggaran itu kan per triwulan. Ada orang yang triwulan pertamanya rendah, triwulan keduanya rendah, triwulan ketiganya langsung loncat. Nah di triwulan 1 triwulan rendah itu artinya penilaian UKP 4 merah. Itu standar. Tapi kalau dilihat dari RPJM, target pemerintah hanya 100.000, kita bisa mencapai 900.000. Apa ya? Jadi, apakah itu merah? Jadi salah menilaikah UKP 4? Berbeda pandangan. Kalau saya melihatnya dari target pemerintah 5 tahun ke depan itu, 5 tahun itu program kerja kita membangun atau membantu rumah rakyat berbanyak sih. Anda sempat protes tidak nih ke UKP 4 dan ke Presiden SBY ketika rapot itu dikeluarkan? Waktu tidak terima awal, dengan rapot ini? Waktu awal saya menjadi menteri, sempat keluar rapot merah dari Pak Kuntoro. Saya langsung membuat surat ke Presiden menjelaskan mengenai prestasi yang sudah saya laksanakan dan ternyata beliau mengerti. Jadi tidak jadi dimarahi? Tidak sempat dimarahi atau dimarahi juga tetapi kemudian dimaafkan? Enggak juga sih, Presiden nggak pernah ngomel. Presiden nggak pernah ngomel. Cuman saya tidak mau ada salah persepsi mengenai kinerja saya. Saya harus menjelaskan ke beliau. Kalau saya tidak jelaskan nanti sepihak. Jadi harus 2 pihak. Yang jelas Anda kan menduduki posisi ini di tengah jalan. Betul. Menggantikan kader P3 juga, Suarso Manoarfa. Betul. Seberapa sulit Anda ketika itu menyesuaikan diri, mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan 2 tahun sebelumnya?
Kalau saya sih nggak merasa mengalami kesulitan karena ini pekerjaan yang biasa saya kerjakan hari-hari. Karena saya backgroundnya pengusaha dan bidangnya juga properti. Jadi untuk saya tinggal melanjutkan aja. Dengan latar belakang pengusaha, bagaimana Anda memastikan tidak ada konflik kepentingan, Pak Jan? Karena beberapa kali misalnya kita sempat dengar perusahaan yang walaupun sekarang sudah tidak Anda kelola langsung, tetapi perusahaan keluarga yang juga kebetulan di bidang properti itu sempat ada konflik kepentingan dengan proyek Pemda DKI. Kemudian juga ada yang jelas potensi penyelewengan itu menjadi lebih besar karena latar belakang pengusaha. Anda memastikan tidak menyalahgunakan atau tidak kemudian memanfaatkan kepentingan Anda dan kepentingan perusahaan Anda? Justru enggak, malah enak. Karena saya selain properti, saya juga kerja di industri kelistrikan. Saya kerja pembangkit listrik, saya kerja tambang yang sama sekali beda dengan pekerjaan saya. Dan saya bukan kontraktor, ya saya developer. Kalau kontraktor mungkin ada konflik of interest karena saya ingin ikut kerja. Ini saya enggak, saya properti. Dan perusahaan-perusahaan ini murni sahamnya saya sudah lepas, saya bersih. Sehingga tapi mereka masih tetap boleh ikut tender? Enggak, mereka tidak terlibat. Karena mereka pengusaha properti. Beda nih, pengusaha properti itu mereka menginvestasikan uangnya membangun. Misalnya membangun apartemen, membangun pertokoan. Itu yang mereka lakukan. Tidak ada kaitannya sama pemerintah, bersih. Bukan kontraktor. Jadi nggak ada kaitannya. Justru saya senang dengan kerja di Kementerian Perumahan Rakyat karena tidak ada konflik. Dan perusahaan saya udah anak-anak saya semua yang jalanin. Dan kerugian saya satu. Apa itu? Gaji saya hilang dari perusahaan. Dividen juga hilang. Jadi saya murni terima gaji dari Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi merugi sesungguhnya ya? Enggak juga. Istri saya senang-senang aja tuh terima gaji. Dengan gaji berapa sih Pak? 5 juta. 5 juta gaji pokoknya? Gaji pokok. Gaji plus, fasilitas plus? 19 lah. 19 juta. Dana operasional dan sebagainya? Dan operasional 120, kalau saya juga nggak pernah tahu. 120? Kalau nggak salah. Itu tidak habis dipakai? Tergantung, ya kan. Kalau banyak melakukan perjalanan, biasanya penyerapan biaya operasional menteri akan tinggi. Karena yang terjadi, dugaan penyelewengan yang terjadi di Kementerian ESDM, yang sekarang menterinya menjadi tersangka adalah dana operasional menteri yang dirasa jauh dari mencukupi kebutuhan, sehingga harus mencari dari banyak pihak yang lain. Dugaannya pemerasan. Enggak juga tuh, cukup sebetulnya. Cukup dana operasional menteri? Melebihi daripada kebutuhan kok. Gaji saya 19 juta cukup, kok istri saya senang-senang aja. Karena ada ini, ada anggaran deposito. Berarti Anda ambil dari kantong pribadi? Sesungguhnya tidak cukup. Berapa Anda harus nombok berapa banyak tuh Pak Jan? Ya tergantung. Relatif lah, relatif. Relatifnya pengusaha sama wartawan tuh berbeda, jadi harus jelas saja nih relatifnya berapa. Tergantung, ketemu orangnya berapa banyak. Anda pakai untuk apa biasanya? Kalau saya misalnya meresmikan pondok pesantren, asrama untuk pondok. Ternyata ini kipas anginnya nggak ada. Ya saya nyumbang lah kipas angin. Nah, itu uang pribadi. Itu Anda anggap bagian dari kewajiban sosial dalam tanda kutip yang harus dilakukan oleh menteri? Ekspektasi untuk memberikan sumbangan, memberikan bantuan? Enggak, sebagai ini aja, sebagai umat Islam aja. Oh jadi ini politisi P3-nya sesungguhnya, bukan menterinya? Bukan menterinya. Oh ini P3, karenanya memang kalau P3 jauh-jauh lah dari uang kementerian. Sudah betul itu, jangan dekat-dekat uang kementerian kalau politisi. Saya coba diskusi dengan kalangan pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya mendukung. Karena ini yang Anda kumpulkan yang mendukung saja mungkin Pak? Itu kan diundang secara umum, mereka pimpinan-pimpinan.